Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12 Kok bisa pas gitu salah orangnya? Kau dan Talia berbeda. Maksudku, sifat kalian berbeda dan sedikit bertolak belakang. Daniel mengoreksi jawabannya. Dan kau lebih nyaman saat bersama Talia yang cuek. Tebak Talita seraya tersenyum kecut. Tadinya aku pikir kau sengaja menurunkan sifat perfeksionismu untuk membuatku nyaman. Daniel menundukkan wajahnya. Ya, kau selalu mengatakan kalau aku terlalu berlebihan dalam segala hal. Talita kembali tersenyum kecut. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk membandingkan kau dengan Talia. Aku minta maaf, Talita, ucap Daniel bersungguh-sungguh. Talita menarik nafas panjang sejenak. Boleh aku bertanya sesuatu, Daniel? Ya, jika hari itu yang pergi bersamamu adalah aku dan bukan Talia. Apa kau juga akan melakukan hal yang sama kepadaku? Apa kau juga akan mengajakku melakukan hal itu? Jari Talita membentuk tanda kutip. Hanya jika kau tidak menolaknya. Jawab Daniel yang mendadak merasa menjadi pria paling brengsek di muka bumi ini. Yang terjadi di antara aku dan Talia awalnya hanya sebuah ketidaksengajaan. Karena kami sama-sama mabuk. Daniel mengemukakan alasannya. Awalnya, Talita menatap tak percaya pada Daniel. Apa itu artinya ada seterusnya setelah awalnya? Kali ini Talita tertawa kaku pada Daniel. Kami hanya sama-sama sudah merasa nyaman. Tebak Talita menyela kalimat Daniel. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya masih sambil tertawa kecil. Talia merasa tertekan dengan sikap Zain yang menurutnya terlalu posesif. Lalu dia bertemu denganmu yang cenderung cuek dan tak pernah menuntut apapun. Wajar jika kalian sama-sama merasa nyaman. Oh, ya ampun, mungkin jodohku dengan jodoh Talia memang sudah tertukar selama ini. Talita malah berkelakar. Kau bicara apa, Talita? Aku tidak paham. Daniel terlihat bingung. Maaf. Talita berusaha menghentikan tawanya sendiri. Tapi aku rasa, saat kau sibuk berpaling pada Talia. Perasaanku juga sudah berpaling pada pria lain yang membuatku merasa begitu nyaman. Talita ganti tersenyum kecut, meskipun pria itu sudah membenciku sekarang. Sambung Talita lagi yang raut wajahnya berubah sendu. Apa maksudmu pria itu adalah Zain Abraham? Tebak Daniel menerka-nerka. Talita menggeleng samar. Kita lupakan saja, Dad sudah menunggumu di ruang perawatan Talia. Talita menyebutkan kamar tempat Talia dirawat saat ini. Jadilah pria jantan, Daniel. Jika memang kau dan Talia sudah sama-sama merasa nyaman. Pungkas Talita seraya membenarkan letak tas di bahunya. Aku pulang dulu, bye. Pamit Talita seraya berlalu dari hadapan Daniel. Daniel hanya menatap punggung Talita hingga gadis itu menghilang ke arah halaman parkir. Daniel segera melanjutkan langkahnya menuju ke ruang perawatan Talia. Jantung Daniel berdegup tak beraturan. Saat Daniel sudah berdiri di depan ruang perawatan Talia,
Daniel mengetuk pintu di depannya tersebut. Tak butuh waktu lama, dan pintu segera dibuka oleh Dad Devan dari dalam. Siang, Om. Daniel baru menyapa Dad Devan. Saat tiba-tiba tubuhnya sudah ditarik kasar oleh Dad Devan, kemudian dibanting hingga terjatuh ke atas lantai. Oh, ya ampun, apa pria parubaya ini juga akan membunuh Daniel setelah ini? Dasar brengsek, Dad Devan berulang kali menendang kaki Daniel yang masih terduduk di atas lantai. Dev, kendalikan emosimu, seru Om Nick yang ternyata juga berada di ruangan ini bersama Tante B dan Mom dari Talia. Diam, Dad Devan menuding ke arah Om Nick. Om, saya benar-benar minta maaf atas perbuatan saya pada Talia. Daniel memohon pada Dad Devan. Tidak ada maaf untukmu, pria brengsek. Sergah Dad Devan melempar tatapan membunuh pada Daniel. Dev, Mom Bele sudah bangkit dari duduknya. Dan menghampiri Dad Devan yang masih dipenuhi oleh amarah. Bangunlah, Daniel. Titah Mom Bele pada Daniel seraya menahan sang suami, agar tak melayangkan pukulan maupun tamparan pada Daniel. Kita bicarakan dengan kepala dingin, ucap Mom Bele pada sang suami seraya membawanya untuk duduk kembali ke sofa. Daniel juga sudah duduk di sofa tak jauh dari Om Nick. Sepertinya Daniel akan benar-benar disidang oleh orang tua dari Talia serta orang tua angkatnya. Kau sudah tahu apa yang terjadi pada Talia pagi ini, Daniel? Tanya Mom Bele yang terlebih dahulu buka suara. Daniel mengangguk. Ya, Talita sudah menceritakan semuanya tadi. Saat kami tak sengaja bertemu di lobi depan, jawab Daniel dengan wajah yang menunduk dan dipenuhi rasa bersalah. Saya benar-benar minta maaf, Om, Tante. Ibu Daniel lagi bersungguh-sungguh dan penuh permohonan tentu saja. Kenapa kau berani menyentuh putriku hingga dia hamil? Dasar brengsek. Dad Devan sudah bangkit dari duduknya dan hendak menghajar Daniel lagi. Namun Mom Bele mencegahnya dengan cepat. Saya mencintai Talia, Om. Saya akan menikahi Talia. Ucap Daniel bersungguh-sungguh, menatap bergantian ke arah Dad Devan dan Mom Bele. Bukankah selama ini kau menjalin hubungan jarak jauh dengan Talita? Lalu kenapa mendadak kau mengatakan kalau kau mencintai Talia? Mereka adalah dua gadis yang berbeda meskipun wajah mereka serupa. Cecar Mom Bele menuntut penjelasan dari Daniel. Kau sebenarnya mencintai Talita atau Talia, Daniel? Om Nick ikut-ikutan melontarkan pertanyaan dan meminta penjelasan pada Daniel. Daniel mencintai Talia, Dad. Jawab Daniel tegas menatap pada Om Nick. Dasar keparat, Dad Devan kembali melayangkan bogem mentahnya ke wajah Daniel. Kau sudah menyentuh Talia dengan lancang. Dan sekarang kau juga menyakiti hati Talita dengan pengkhianatanmu. Apa kau tidak bisa lebih brengsek lagi? Hah? Cecar Dad Devan emosi. Daniel tidak bermaksud untuk berkhianat dan menyakiti hati Talita. Serga Daniel membela diri. Apa Talia tidak mengatakan padamu kalau dia bukan Talita saat kalian bertemu? Selidik Mom Bele minta penjelasan. Talia sudah mengatakannya berulang kali. Tapi Daniel pikir itu hanya sebuah lelucon. Karena Talita juga suka membuat lelucon dan mengusili Daniel.
saat kami menjalin hubungan jarak jauh. Lagi pula, Talita juga tak pernah cerita ke Daniel kalau dia punya saudara kembar identik. Jelas Daniel panjang lebar. Kedua putrimu yang sudah membuat kesalahpahaman ini menjadi rumit, Dev. Om Nick mengemukakan pendapatnya. Devan mengusap wajahnya sendiri dengan kasar, karena benar-benar bingung dengan kisah rumit putri kembarnya. Kalau dipikir-pikir, ucapan Om Nick ada benarnya. Semua kesalahpahaman dan hal rumit ini memang berakar dari kedua putri kembar Devan sendiri. Talia yang mendadak kabur dari rumah, dan Talita yang tiba-tiba pulang tanpa mengabari siapapun. Kedua gadis kembar itu benar-benar kompak melakukan hal konyol, yang mungkin mereka anggap sepele tapi akhirnya semuanya menjadi serumit ini karena permainan takdir. Tolong izinkan Daniel menikahi Talia, Om. Daniel tahu, perbuatan Daniel pada Talia sudah melampaui batas. Tapi Daniel benar-benar mencintai Talia dan ingin menikah dengan Talia. Mohon Daniel pada Devan. Restui hubungan mereka, Dad. Sebuah suara yang terdengar dari pintu masuk, segera membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Setelah berpamitan pada Daniel, Talita melangkah keluar dari pintu utama rumah sakit. Namun belum juga sampai di tempat mobilnya terparkir, Talita tak sengaja bertubrukan dengan seorang wanita hingga mereka berdua terjatuh. Oh ya ampun, maaf, Nona, saya tak sengaja. Ucap Talita yang segera meminta maaf. Tadi Talita memang berjalan terburu-buru dan tidak memperhatikan jalan. Kak Talita, sapa wanita yang tadi bertubrukan dengan Talita. Segera Talita mendongakkan kepalanya dan Talita langsung mendapati wajah itu. Audrey. Talita memeluk Audrey dengan hangat. Tunggu, bagaimana kau bisa tahu aku adalah Talita? Tanya Talita bingung. Audrey bahkan tidak ada di lokasi pesta malam itu, saat terjadi pertengkaran hebat antara keluarga Halley dan keluarga Abraham. Mama sudah cerita semuanya. Dan seingat Audrey yang memakai cincin itu adalah Kak Talita. Audrey menunjuk ke arah cincin dari Zain yang masih melingkar di jari manis Talita. Talita bahkan lupa kalau cincin bermata berlian itu masih tersemat di jari manisnya hingga kini. Bodoh sekali, aku baru saja akan mengembalikannya pada Zain. Ucap Talita sedikit salah tingkah seraya berusaha melepas cincin tersebut dari jari manisnya. Tersangkut, Talita memaksanya lebih keras lagi. Hentikan, Kak, cegah Audrey yang sudah menahan tangan Talita. Yang masih berusaha melepaskan cincin itu dari jarinya. Aneh sekali. Padahal ukurannya sudah pas kala itu. Kenapa sekarang mendadak jadi sempit dan Talita susah melepasnya? Lihat, jari Kak Talita jadi bengkak. Ucap Audrey khawatir. Akan ku kembalikan saat aku sudah berhasil melepasnya. Janji Talita akhirnya yang masih sedikit salah tingkah. Audrey hanya mengangguk samar. Kakak sedang apa di sini? Siapa yang sakit? Tanya Audrey khawatir. Tidak ada, aku hanya baru saja menjenguk seorang teman. Jawab Talita sedikit mengarang.
Talita tak mungkin menceritakan tentang Thalia yang baru saja mengalami keguguran. Bukankah itu aib keluarga? Audrey hanya membulatkan bibirnya. Kau sendiri? Talita balik bertanya pada Audrey. Sama, Audrey juga baru saja ingin menjenguk teman yang sakit. Jawab Audrey seraya tersenyum pada Talita. Kau sudah baik kan, Audrey? Tanya Talita yang masih sedikit khawatir dengan kondisi Audrey. Pasca perceraian gadis ini dengan suami brengseknya, ya, Audrey sudah melanjutkan hidup sekarang. Bukankah kata Kak Talita Audrey harus bangkit? Audrey kembali mengulas senyum pada Talita. Hanya saja, Abang Zain yang banyak berubah belakangan ini. Lanjut Audrey memasang wajah khawatir. Ada apa dengan Zain? Tanya Talita ikut-ikutan khawatir. Abang Zain menjadi workaholic belakangan ini. Setiap hari hanya bekerja dan bekerja. Dia jarang ngobrol lagi dengan Audrey atau Mama. Cerita Audrey sedih. Talita diam sejenak. Mungkinkah Zain kecewa berat dengan sikap Thalia? Yang tiba-tiba mengkhianatinya dan berpaling pada pria lain. Zain begitu mencintai Thalia, sangat wajar jika pria itu kecewa berat dan patah hati. Audrey masuk dulu, Kak. Pamit Audrey akhirnya membuyarkan lamunan Talita. Iya, nanti cincinnya aku kembalikan jika sudah berhasil aku lepas. Janji Talita seraya menunjukkan cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Kakak kembalikan langsung saja pada Abang Zain. Dia di kantor sepanjang hari. Kakak masih ingat alamat kantornya, kan? Tanya Audrey sebelum berlalu dari hadapan Talita. Apa? Ke kantor Zain? Talita baru saja akan mengajukan protes. Namun Audrey sudah masuk ke dalam rumah sakit dan menghilang dengan cepat di ujung lorong. Cepat sekali gadis itu pergi. Talita mengurungkan niatnya untuk menuju ke tempat parkir. Talita mendadak khawatir dengan Daniel yang tadi pergi menemui Dad Devan. Apa pria itu berhasil meyakinkan Dad? Segera Talita kembali masuk ke dalam rumah sakit dan langsung menuju ke ruang perawatan Thalia. Restui hubungan mereka, Dad. Pinta Talita seraya menutup kembali pintu ruang perawatan Thalia. Daniel sudah bersedia menikahi Thalia dan mereka berdua juga sudah sama-sama nyaman. Jadi apalagi masalahnya sekarang? Tutur Talita lagi mencoba bersikap bijak. Semua orang di ruangan tersebut menatap ke arah Talita. Masalahnya, Dad belum bisa percaya sepenuhnya pada pria ini. Dad Devan menuding ke arah Daniel. Lalu Daniel harus berbuat apa agar Om percaya pada kesungguhan Daniel? Sahut Daniel yang sepertinya mulai frustasi. Jauhi Thalia dan jangan pernah menemuinya 1 bulan ke depan. Ucap Dad Devan mengajukan syarat. Apa? Dev, itu konyol. Kenapa tidak langsung kita nikahkan saja mereka? Sela Nick yang sedikit keberatan dengan syarat dari Devan. Dan mengajukan usul lain pada Dad Devan. Nick benar, Dev. Kenapa harus menunggu selama 1 bulan? Mom Belle menatap tidak paham pada sang suami. Daniel bisa dengan sangat mudah berpaling dari Talita ke Thalia. Apa kamu mau putrimu bersuamikan seorang pria brengsek, yang hatinya bisa dengan cepat berpaling pada gadis lain yang lebih menarik baginya?
Sergah dan Devan memberikan jawaban telak pada Mom Bele. Daniel bukan pria seperti itu, Om. Daniel benar-benar mencintai Talia. Sergah Daniel membantah semua tuduhan dari Dad Devan. Buktikan kalau begitu, silakan datang ke rumah 1 bulan lagi. Dan sampai saat itu tiba, jangan pernah sekalipun menemui putriku, ucap Dad Devan tegas. Silakan pergi sekarang, usir Dad Devan selanjutnya pada Daniel yang masih diam bergeming. Om Nick sudah bangkit dari duduknya, merangkul Daniel yang mungkin merasa shock. Dengan syarat yang diajukan oleh Dad Devan, 1 bulan tidak lama, Daniel. Jika kau sungguh-sungguh mencintai Talia, kau pasti tidak akan berpaling pada gadis lain, kan? Om Nick memberikan semangat pada Daniel yang hanya mengangguk samar. Kami pamit pulang, Dev, Bele. Semoga Talia lekas sembuh. Om Nick akhirnya berpamitan pada keluarga Haley, sambil sedikit menyeret Daniel tentu saja. Daniel akan datang ke kediaman Haley 1 bulan lagi untuk melamar Talia. Ucap Om Nick lagi sebelum benar-benar keluar dari ruang perawatan Talia. Kami akan menunggunya. Jawab Mom Bele datar. Sejenak suasana di ruang perawatan Talia menjadi hening setelah kepergian Daniel dan Om Nick. Kau baik-baik saja, Talita. Mom Bele membimbing Talita agar duduk di sofa. Wanita parubaya itu juga mengangsurkan segelas air putih untuk sang putri. Talita akan kembali ke Paris, Mom. Ucap Talita tiba-tiba yang sontak membuat Dad Devan dan Mom Bele terkejut. Tapi kenapa, Talita? Bukankah katamu setelah wisuda kau akan pulang dan tidak akan pergi jauh lagi? Ujar Mom Bele merasa keberatan. Acara wisudanya minggu depan, Mom. Ucap Talita seakan sedang mengingatkan kedua orang tuanya tersebut. Ah, mereka mana peduli pada Talita. Dan Talita sudah setuju untuk bekerja di satu perusahaan yang ada di sana. Talita sudah menandatangani kontraknya kemarin. Imbuh Talita lagi sedikit berdusta. Talita memang mendapat penawaran untuk bekerja di Paris. Namun sebenarnya Talita belum menyetujuinya, apalagi tanda tangan kontrak. Tapi setelah kejadian rumit hari ini, Talita sudah mengambil keputusan kalau Talita akan pindah saja ke Paris sekalian menenangkan diri. Tidak ada lagi alasan bagi Talita untuk tetap tinggal di negara ini. Daniel akan menikah dengan Talia. Dan Zain sudah benci pada Talita sekarang. Zain, kenapa Talita jadi sering memikirkan Zain belakangan ini? Apa gara-gara cincin kekecilan yang sekarang tersangkut di jari Talita ini? Sebaiknya memang Talita buru-buru melepaskan cincin ini dari jarinya dan mengembalikannya pada Zain. HPL-nya N masih sekitar 3 minggu lagi. Jadi Mom dan Dad akan hadir di acara wisudamu, sayang. Putus Mom Bele seraya meraup Talita ke dalam pelukannya. Kak. Sapa Liam seraya membuka pintu kamar Talita. Masuk, Liam. Titah Talita pada adik laki-lakinya tersebut. Ini, Kak, udah jadi semua. Liam menyerahkan sebuah amplop warna coklat pada Talita. Segera Talita memeriksa isi amplop tersebut.
Ada KTP, paspor, dan surat-surat penting lain milik Talita yang sudah selesai diurus oleh Liam. Makasih, ya, Liam, ucap Talita tulus seraya mengulas senyum pada Liam. Pada kemana sih, Kak? Kok sepi? Tanya Liam pada Talita seraya menguap lebar. Talia masuk rumah sakit, jadi sekarang Mom dan Dad masih di sana. Jawab Talita sedikit memberikan info. Kak Talia kenapa memang? Liam tampak terkejut, keguguran. Jawab Talita setengah berbisik. Tunggu, Kak Talia hamil. Liam semakin terjejut dan tak percaya tentu saja. Talita mengendikkan bahu. Semuanya juga baru tahu tadi pagi. Mom dan Dad juga shock dan marah-marah. Tutur Talita lagi dengan raut wajah kecewa. Sama cowok yang tinggal bareng di Bali itu hamilnya. Tebak Liam menerka-nerka. Namanya Daniel. Iya sama dia hamilnya. Jawab Talita sedikit sebal. Kamu sendiri dari mana? Kok nggak pulang semalaman, nginep di tempat Yumi lagi? Talita memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Enggak kok, Liam di apartemen sekarang. Ilah Liam cepat, jangan aneh-aneh sama Yumi. Dad itu sudah pusing dengan Anne yang kemarin terpaksa nikah muda karena hamil. Terus sekarang Talia yang juga tiba-tiba hamil sebelum nikah. Kamu nggak usah nambah-nambah masalah lagi. Cecar Talita memperingatkan sang adik. Liam nggak ngapa-ngapain sama Yumi, Kak. Kalau di kosan juga cuma ngobrol atau bantuin Yumi kerjain tugas. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Sergah Liam membela diri. Terus itu Kak Talia mau dinikahkan sama Daniel, enggak? Tanya Liam kepo. Kan berarti mereka berdua sudah itu. Kedua jari Liam membentuk tanda kutip. Ia dinikahkan kalau Daniel sabar menunggu 1 bulan lagi. Jawab Talita malas. Kok gitu? Kenapa bukan sekarang saja nikahnya? Liam semakin kepo. Mana aku tahu, Dad yang ambil keputusan. Sergah Talita galak. Udahlah, bahas hal lain kenapa, sih? Gerutu Talita kembali kesal. Tunggu, Daniel itu bukan kekasih LDR kakak dulu itu, kan? Liam mendadak ingat pada cerita Talita saat masih di Paris. Tentang kekasih LDR-nya yang juga bernama Daniel. Udah nggak usah tanya-tanya, Liam. Talita mencebik sebal. Jadi benar Daniel yang itu? Gimana ceritanya coba? Kakak bisa sama Abang Zain dan Kak Talia bisa sama Daniel, kekasihnya kakak. Kok bisa pas gitu salah orangnya? Tanya Liam heran. Ya mungkin memang jodoh kami tertukar. Timak Talita sedikit berkelakar. Wah kalau begitu, kakak nikah saja sama Abang Zain. Usul Liam menanggapi kelakar Talita barusan. Mana Zain mau? Zain aja tergila-gilanya pada Talia. Talita kembali merengut. Yakin? Pertanyaan Liam membuat Talita mengernyit tak mengerti. Dulu sebelum Kak Talia itu tertukar sama Kak Talita, Abang Zain dan Kak Talia itu kerjaannya berantem tiap hari, loh. Cerita Liam yang sontak membuat Talita tertarik untuk menyimak. Kak Talia itu selalu mengeluh kalau Abang Zain itu terlalu posesif lah.
terlalu ribet lah. Ngomel terus setiap hari, ujar Liam lagi menyambung ceritanya. Zain itu cuma perhatian, bukan posesif. Harusnya Talia itu bersyukur punya pacar yang perhatian seperti Zain. Jarang-jarang lo ada pacar yang perhatian banget kayak Zain. Tutur Talita panjang lebar menanggapi cerita Liam. Sejak Kak Talita menggantikan Kak Talia, kayaknya udah nggak pernah bertengkar, ya? Liam kembali menerka-nerka. Maksudnya? Talita sedikit tidak paham. Abang Zain kayaknya nyaman sama Kak Talita. Mungkin nggak sih, kalau Abang Zain sebenarnya tergila-gila sama Kak Talita dan bukan Kak Talia. Koma, 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 koma. Liam menerka-nerka. Mustahil. Sahut Talita to the point. Zain kan sejak awal mikirnya aku Talia. Jadi ya Zain itu cintanya sama Talia, bukan Talita. Udah kamu kok malah jadi cowok gosip begitu. Ketularan N lama-lama. Talita memukulkan guling ke arah Liam. Liam kan hanya mengungkapkan pendapat Liam, Kak. Kila Liam seraya bangkit berdiri dan hendak keluar dari kamar. Liam. Talita tiba-tiba ingat pada cincin Zain yang masih tersangkut di jarinya. Apalagi, kamu bisa bantu lepasin cincin ini? Enggak. Talita menunjukkan jarinya ke arah Liam. Itu cincin pertunangan dari Abang Zain waktu itu, kan? Belum kakak lepas? Liam menahan tawanya. Iya ini baru mau dilepas, tapi malah tersangkut. Padahal aku juga nggak tambah gendut, kok? Jawab Talita sedikit mencebik. Pertanda alam mungkin. Liam berkelakar dan memeriksa cincin di jari Talita. Udah coba pakai sabun? Tanya Liam selanjutnya. Udah tadi, masih nggak mau keluar. Jawab Talita frustasi. Ada benang gigi? Enggak. Liam masuk ke kamar mandi dan mencari-cari benang gigi. Setelah menemukannya, Liam kembali keluar dan membantu Talita melepaskan cincin pertunangan tersebut. Bersambung.